Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Kita sudah masuk dalam pembahasan Ma'rifatu Dinil Islam, mengenal agama Islam. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas makna Islam, baik makna umum maupun makna khusus. Maka setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala memberikan rincian tentang agama Islam. Kata beliau, wa huwa thalathu maratib. Islam itu memiliki 3 tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan. Tingkatan Islam, lebih tinggi lagi tingkatan iman, dan yang paling tinggi tingkatan ihsan. Kemudian beliau mulai membahas satu persatu 3 tingkatan ini melalui rukun-rukunnya. Qala rahimahullah, wa kullu martabatin laha arkanun. Setiap tingkatan memiliki rukun. Wa arkanul islami khamsatun. Maka rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamus shalah, yang kedua menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, yang kelima berhaji ke Baitullah al-Haram. Inilah jamaah sekalian 5 rukun Islam. Insyaallah ta'ala kita akan bahas satu persatu secara lebih terperinci. Baik rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Di malam hari ini kita akan mulai pembahasan tentang kalimat syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Sebab rukun Islam yang pertama terdiri dari 2 kalimat. Yang kita bahas malam ini adalah kalimat yang pertama. Kalimat syahadat la ilaha illallah. Apa artinya syahadat, jamaah sekalian? Secara bahasa, orang yang bersyahadat itu artinya ayyukhbira bima ra'a wa an yukirra bima alima. Dia mengabarkan apa yang dia lihat dan dia meyakini apa yang dia ketahui. Adapun secara istilah,
lebih dalam lagi maknanya. Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala menjelaskan, man syahida an la ilaha illallah, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, artinya adalah ay man takallama biha arifan li maknaha amilan bi muqtadaha batinan wa zahiran. Dia mengucapkannya dalam keadaan dia mengetahui maknanya, serta dia amalkan konsekuensinya, baik secara batin maupun zahir. Ini makna syariat orang yang bersyahadat. Bukan sekedar dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi takallama biha arifan maknaha. Dia ucapkan dalam keadaan dia mengetahui maknanya. Amilan bimuqtadaha, serta dia amalkan konsekuensinya, batinan wa zahiran, baik secara batin maupun secara zahir. Dari penjelasan beliau, sesuatu itu disebut syahadat apabila terkumpul padanya 4 hal. Yang pertama, ilmu tentangnya. Yang kedua, dia ucapkan. Yang ketiga, dia yakini kebenarannya. Yang keempat, dia amalkan dengan anggota tubuhnya. Inilah yang disebut dengan syahadat secara syariat. Sampai kata beliau, amman nutqu biha min ghairi ma'rifatin li ma'naha wala yakinin wala amalin bima taqtadihi. Adapun sekedar mengucapkannya tanpa mengetahui artinya, tanpa mengerti maknanya, serta tanpa diyakini kebenarannya, dan tanpa diamalkan konsekuensinya, minal bara'ati minasyirki wa ikhlasil qaul wal amal, qaulil qalbi wal lisani wa amalil qalbi wal jawari, yaitu konsekuensinya berlepas diri dari kesyirikan, serta memurnikan semua ibadah, baik ucapan maupun perbuatan. Apakah itu ucapan hati dan lisan, maupun amalan hati dan anggota tubuh, faghairu nafi'in bil ijma'. Maka itu tidak bermanfaat berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Jadi mengucapkan saja tanpa diketahui artinya, begitu pula tanpa diyakini kebenarannya, atau tanpa diamalkan konsekuensinya, maka kata beliau, ghairu nafi'in bil ijma'. Tidak bermanfaat berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Biarpun setiap hari dia ucapkan kalimat ini 1000 kali. Dia berzikir mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia nggak tahu artinya, nggak ada gunanya. Atau dia tidak meyakini kebenarannya, nggak ada gunanya. Atau dia tidak amalkan konsekuensinya, tidak ada gunanya. Misalkan dia ucapkan kalimat ini setiap hari 1000 kali, tapi dia masih berdoa kepada selain Allah. Dia masih menyembelih untuk selain Allah. Atau dia masih membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Itu sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Apalagi kalau niatnya mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, memang bukan untuk berzikir. Tapi untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu kesaktian. Diamalkan la ilaha illallah setiap hari 1000 kali, sampai 40 hari berturut-turut. Kalau bolong 1 hari, mulai lagi dari awal.
Setelah itu, hasilnya apa? Kebal senjata tajam. Punya tenaga dalam. Atau punya ilmu meringankan tubuh. Atau bisa menghilang. Maka ini semuanya adalah permainan setan. Ini adalah sihir dan perdukunan. Kenapa? Setan mau membantu dia. Sehingga punya kesaktian. Karena niatnya saja sudah salah. Dia bukan ibadah. Begitu pula caranya salah. Dari mana penentuan zikir setiap hari la ilaha illallah 1000 kali? Tidak ada dalilnya. Begitu pula dari mana penentuan dibaca selama 40 hari? Tidak ada dalilnya. Dan yang paling penting adalah karena dia tidak meyakini kebenarannya dan tidak mengamalkan konsekuensinya, bahkan tidak paham maknanya. Makanya setan datang membantunya agar dia merasa ini ilmu yang benar, ini mereka sebut ilmu putih, karena bacaannya adalah zikir, padahal itu hanyalah tipu daya setan untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Karena kalau perdukunan yang biasa-biasa saja, itu banyak orang sudah paham, ini syirik. Makanya perlu dihiasi dengan zikir-zikir supaya orang tertipu. Kemudian jamaah sekalian, secara bahasa, makna la ilaha illallah, para ulama menjelaskan, huruf lam alif itu adalah nafiyatun lil jins, untuk menafikan jenis. Maksudnya apa? Menafikan semua bentuk. Dan la itu dalam la ilaha illallah min akhawati innah. Dia termasuk saudara-saudarinya innah. Apa fungsi innah? Tansibul isim wa tarfa'ul khabar. Menasab isim dan merafa khabar. Isimnya apa? Ilah. Oleh karena itu dibaca ilaha. Karena lam alif sebelumnya sama dengan innah. Jadi jangan kita baca la ilahu atau la ilahi, melainkan la ilaha. Lalu pertanyaannya, khobarnya mana? Para ulama mengatakan, khobarnya mahdzuf. Sengaja dihilangkan. Kenapa? Karena sudah dimaklumi di dalam bahasa Arab. Dan khobarnya mesti rafa. Lalu apa khobarnya? Hakun. Sehingga secara bahasa, la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun illallah. Jadi ada kalimat hakun yang dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena ini sudah masyhur. Sebagaimana kata Ibnu Malik dalam Alfiyah beliau, wa sya'a fi dzal bab isqatul khabar idzal muradu ma'a suqutihi dhahar. Telah masyhur pada bab ini adanya isqatul khabar, penghilangan khabar. Idzal muradu ma'a suqutihi dhahar. Apabila dengan hilangnya khabar maknanya sudah jelas. Oleh karenanya, kalau kita baca secara lengkap dengan kata yang dihilangkan, la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun illallah. Ilaha adalah ma'bud, sesembahan. Berarti tafsir la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah.
Kalau kita mengikuti teks saja, tanpa mengikuti makna bahasanya yang sebenarnya, begitu pula makna syariatnya, kita bisa salah dalam memahami la ilaha illallah. Seperti kalau kita terjemahkan, tiada Tuhan selain Allah, atau tiada sesembahan selain Allah. Ini terjemahan yang tidak tepat dan penafsiran yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Minimalnya 2 alasan. Alasan yang pertama, menyelisihi kenyataan. Yang disembah manusia selain Allah, ada atau tidak? Ada, banyak. Jadi harusnya, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga jelas kita mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dan kesalahan yang kedua, menyerupai tafsir kaum sufi, tarekat tasawuf. Mereka punya penafsiran sendiri. Mereka mengatakan, la ilaha mawjudun illallah. Tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali Allah. Maksud mereka apa? Tidaklah sesembahan-sesembahan itu kecuali Allah juga. Paham? Mungkin antum pernah lihat sebuah video seorang doktor ahli tasawuf filsafat, dia mengatakan kalau yang mereka sembah pada Yesus itu, yang mereka lihat padanya wujud Allah, maka itu bukan syirik. Na'udzubillah. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka karena menyembah Yesus. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah yang pantas disembah itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Tapi dia mengatakan, jika mereka menyembah Yesus dan mereka melihat pada dirinya bahwa Allah ada pada dirinya, maka itu tidak syirik. Tapi kalau mereka melihat manusianya, baru syirik. Jadi maksudnya mereka menafsirkan, tidaklah yang disembah selain Allah itu, melainkan Allah juga dalam perwujudan yang lain. Na'udzubillah, ini adalah kekufuran dan kesyirikan yang nyata. Jadi, yang menyembah patung, itu juga hakikatnya menyembah Allah. Tapi dalam wujud patung. Menyembah batu, pepohonan, setan sekalipun, itu hakikatnya, kata mereka, menyembah Allah. Tapi dalam bentuk yang lain. Itulah tafsirnya kaum sufi. Oleh karena itu, yang benar adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat keterangan penulis rahimahullahu taala. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi dalam keadaan tegak dengan keadilan bahwasannya la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha hikmah. Surat Ali Imran ayat 18. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita keutamaan syahadat dan keutamaan orang yang bersyahadat dan syahadatnya berdasarkan ilmu. Apa keutamaan mereka?
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahadat mereka bersama dengan syahadat Allah dan syahadatnya para malaikat. Ini kemuliaan orang yang berilmu tentang syahadat. Artinya, kita jangan hanya bersyahadat ikut-ikutan saja tanpa mengetahui ilmunya. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan syahadat dan keutamaan orang-orang yang bersyahadat dengan ilmu. Allah muliakan mereka, Allah sebut persaksian mereka, syahadat mereka bersama dengan syahadatnya dan syahadat para malaikat. Kemudian kata beliau, wa maknaha, adapun maknanya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga baknya dihilangkan menjadi la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita jelaskan. Oleh karenanya di surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu, dialah Allah sesembahan yang benar. Dan yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Makna ayat ini menegaskan penafsiran yang terkandung di dalam la ilaha illallah, yaitu la ma'budah haqqun illallah. Kenapa harus ditafsirkan seperti itu? Penulis rahimahullah menjelaskan, karena la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Dan di dalam dua bagian ini terkandung dua rukunnya. Bagian yang pertama, la ilaha. Kata penulis rahimahullah, maknanya adalah nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Penafikan atau pengingkaran, yaitu kita ingkari, kita salahkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian saya lihat menerjemahkan dengan peniadaan. Apa maksudnya peniadaan? Kalau maksudnya peniadaan sesembahan selain Allah dalam arti mereka tidak ada, maka itu menyelisihi kenyataan. Tapi kalau peniadaan hak mereka, maka betul. Lebih bagus kita katakan mengingkari dan menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Itu yang terkandung di dalam la ilaha. Di dalamnya terkandung rukun an-nafyu, penafikan atau pengingkaran. Bagian yang kedua, illallah. Terkandung di dalamnya al-isbat, penetapan. Maksudnya, kata beliau rahimahullah, musbitan al-ibadata lillahi wahda la syarikala fi ibadatih. Penetapan ibadah hanya untuk Allah yang satu saja. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya. Kama annahu la syarikalahu fi mulkih. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam kekuasaannya. Hanya dia yang maha kuasa. Hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Maka hanya dia yang pantas untuk disembah. Jadi ini penjelasan dua rukun yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Bagaimana cara mengamalkan dua rukun ini? Ada dua cara. Yang pertama dengan hati. Yaitu kita memiliki keyakinan
pengingkaran dan pembenaran. Kita ingkari semua yang disembah selain Allah, dan kita benarkan hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karenanya jemaah sekalian, tatkala seseorang membenarkan atau tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Kenapa? Karena kalau begitu dia tidak yakin lagi kepada La ilaha illallah. Kalau ada seorang muslim yang mengatakan, sudahlah, gak usah saling menyalahkan. Hormati keyakinan mereka, menuhankan selain Allah. Maka si muslim ini, Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Dan ucapan-ucapan seperti itu hanya permainan kata-kata. Ucapan manis, tapi hakikatnya racun. Saling menghormati, jangan saling menyalahkan. Kenapa enggak ucapkan seperti itu juga kepada koruptor? Walaupun dia korupsi, kita harus hargai. Dia sudah berusaha kan? Jangan disalahkan. Ada nggak orang berkata seperti itu? Tidak ada. Semua orang menyalahkan perbuatan dia. Tidak ada yang mengatakan, itu kan hak dia, pilihan dia. Harus kita hargai dong pilihannya. Nggak ada yang berkata seperti itu. Semua menyalahkan. Maka jemaah sekalian, menyembah kepada selain Allah, itu dosanya lebih besar daripada korupsi. Bagi orang yang belajar agama, dia paham. Tapi orang yang tidak belajar agama, seakan-akan korupsi itulah dosa terbesar. Padahal mungkin dia kalau dikasih jabatan juga korupsi juga. Korupsi dosa besar, wajib kita benci. Tapi menyembah kepada selain Allah, dosa yang lebih besar. Dosa kesyirikan dan kekufuran yang Allah tidak akan ampuni pelakunya apabila dia mati sebelum bertobat, yang menghapuskan seluruh amalannya, yang membatalkan Islamnya, dan mengekalkannya di neraka apabila dia menghadap Allah membawa dosa syirik. Jadi ini pengamalan yang pertama, dengan keyakinan hati. Pengamalan yang kedua, dengan seluruh anggota tubuh. Maksudnya gimana? Seluruh ibadah kita hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Apakah solat kita, haji kita, sembelihan kita, nazar kita, doa kita, tawakal kita, dan semua amal-amal ibadah, diantaranya 14 macam ibadah yang sudah kita bahas pada pembahasan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita peruntukkan hanya bagi Allah semata, tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Ini dua cara mengamalkan dua rukun, la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Kemudian dalil tafsir tauhid, makna tauhid dan rukun tauhid. Kata penulis rahimahullah, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Tafsir kalimat la ilaha illallah yang menerangkan maknanya lebih detail adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebutkan di sini dua dalil. Dalil yang pertama, surat Az-Zukhruf, tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena dia akan memberikan hidayah kepadaku. Lihat jemaah sekalian, pada ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam terdiri dari dua bagian. Pertama, beliau mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Artinya, aku salahkan perbuatan kalian.
aku benci dan aku jauhi sesembahan kalian. Ini sama persis dengan makna la ilaha. Kemudian ucapan beliau yang kedua, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Sama persis dengan illallah, kecuali Allah. Di dalamnya terkandung al-itsbat, penetapan dan keimanan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan Ibrahim menjadikannya sebagai kalimat yang tetap pada keturunannya agar mereka selalu kembali kepadanya. Yang dimaksud dengan kalimat yang tetap adalah la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan para ulama ahli tafsir. Ini dalil yang pertama. Di dalamnya terkandung rukun la ilaha illallah serta maknanya. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Subhanallah jemaah sekalian. Ini adalah ajakan kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, untuk kembali bertauhid. Tapi orang-orang liberal malah menggunakan ayat ini untuk menyamakan semua agama. Karena ada kalimat, kalimatin sawa, kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Namun mereka potong sampai di sini. Ini diantara cara berdalil orang-orang liberal. Mereka menggunakan metode seperti dalam ayat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Dipotong sampai di situ. Padahal ada lanjutannya, yang sholatnya yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bukan orang yang sholat yang baik, yang benar. Begitu pula dalam ayat ini mereka potong. Padahal lanjutannya, itu yang dimaksud dengan kalimatun sawa. Apa kalimatun sawa? Kalimat yang sama antara kita dengan ahlul kitab. Artinya kalimat yang pernah Allah turunkan kepada mereka. Apa kalimat itu? Perhatikan lanjutan ayatnya. Alla na'budu illallah. Bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalian jangan menyembah Yesus, kalian jangan menyembah Bunda Maria, kalian jangan menyembah Uzair. Menyembahlah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah jemaah sekalian, kalimat yang sama antara kita dengan ahlul kitab. Sayangnya kalimat ini tidak lagi mereka jaga. Oleh karena itu, tugas siapa lagi mengingatkan mereka? Kalau bukan tugas kita. Karena di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah melanjutkan tugas beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian, wahai umat Islam, adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan ayat, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, kalau ahlul kitab enggak mau masuk Islam, enggak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakan kepada mereka, saksikanlah kami adalah muslimun, orang-orang Islam, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kata para ulama, kita nyatakan berlepas diri dari mereka. Kita nyatakan bahwa perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah itu salah. Yang berhak disembah
hanya Allah yang satu saja. Jadi jelaslah, dalam ayat ini terkandung tafsir la ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, dan tidak boleh kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kita tidak boleh menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas makna secara bahasa maupun secara syariat tentang syahadat dan juga tentang la ilaha illallah serta rukun-rukunnya yang wajib kita yakini dan kita amalkan dalam anggota tubuh kita. Kemudian ulama juga menjelaskan, ini pembahasan terakhir, kalimat la ilaha illallah ini memiliki syarat. Agar benar syahadat kita terhadap la ilaha illallah, kita harus penuhi syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Ada 7. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahal. Ilmu yang menafikan kejahilan atau kebodohan. Kata Al-Allamah Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, yang dimaksud dengan syarat al-ilmu bimaknahal murad minha, yaitu ilmu tentang makna yang dimaksudkan di dalamnya, nafyan wa itsbatan, baik apa yang harus dinafikan dan apa yang harus ditetapkan. Berarti yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu tentang makna la ilaha illallah dan 2 rukunnya. Wa dzalika bi an tanfiya jami'a anwa'il ibadah an kulli ma siwallah wa tuthbita dzalika lillahi wahdah. Yang demikian itu engkau amalkan dengan cara menafikan semua yang disembah selain Allah, dan engkau tetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini syarat yang pertama. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam, maka berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu pula di surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah tidak akan mendapatkan syafaat kecuali man syahida bil haqq, barang siapa yang bersaksi terhadap kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Mereka itulah yang akan mendapatkan syafaat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa mati dalam keadaan dia memiliki ilmu bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka pasti dia masuk surga. Syarat yang kedua, al-yakin al-munafi lisyak, keyakinan yang menafikan keraguan. Al-Allamah Abdul Razak Al-Badar hafizahullah menjelaskan makna syarat ini adalah an yakuna muqinan bihadhil kalimah yakinan jaziman la syakka fihi wala raib. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia yakin terhadap kalimat ini dengan keyakinan yang pasti, yang kuat, yang sedikit pun
tidak mengandung keraguan padanya. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Oleh karenanya jemaah sekalian, keraguan itu juga termasuk kekufuran. Karena iman itu adalah keyakinan. Jadi kalau kita masih ragu, hanya Allah yang berhak disembah, maka kita belum beriman. Atau kalau tadinya seseorang sudah beriman, lalu dia ragu, maka imannya batal. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Aku bersaksi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun ghaira syaqin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah tanpa ada keraguan terhadap dua syahadat ini, kecuali dia pasti masuk surga. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas al-munafi lisyirki war riya. Ikhlas yang menafikan syirik dan riya. Kata Al-Allamah Abdul Razzaq Al-Badar hafidhahullah, wa dzalika bi tasfiyatil amal min jami'i syawa'ib syirki adh-dhahirah wal khafiyah. Yaitu kita murnikan amalan kita dari semua noda-noda kesyirikan yang zahir maupun yang tersembunyi, yang ada di dalam hati kita. Wa dzalika bi ikhlasin niyyah fi jami'il ibadat lillahi wahdah. Dan dengan memurnikan niat dalam semua ibadah hanya untuk Allah yang satu saja. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi kesimpulannya, ikhlas itu memiliki dua cakupan. Cakupan yang pertama, kita jauhi dosa syirik besar, seperti mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Cakupan yang kedua, kita jauhi dosa syirik kecil, yaitu riya. Ini hakikat ikhlas. Sebagaimana juga Allah sebutkan di surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddina, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Maksudnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Hunafa, dalam keadaan mereka menjauhi syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw nafsih." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Idban bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah haramkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengan itu dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mencari wajah Allah adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan keikhlasan. Karena ikhlas itu, cakupan yang kedua adalah mengharap balasan semata dari Allah. Jadi cakupan yang pertama tadi, ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Cakupan yang kedua, ikhlas adalah mengharapkan balasan semata dari Allah. Balasan apa?
balasan surga tentunya, dan dijauhkan dari api neraka. Dan nikmat terbesar penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ikhlas diungkapkan dengan kalimat ibtigha'u wajhillah, mencari wajah Allah. Syarat yang keempat, al-qabul al-munafi lirad, menerima yang menafikan penolakan. Maksudnya, kata Al-Allamah Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, fala budda min qabuli hadhil kalimah qabulan haqqan bil qalbi wal lisan. Harus kita menerima kalimat ini dengan penerimaan yang sebenar-benarnya, baik dengan hati maupun dengan lisan. Artinya, dalam hati kita tidak ada sedikit pun keberatan atau penolakan terhadap kalimat ini maupun maknanya dan konsekuensi yang terkandung pada dua rukunnya. Begitu pula pada lisan kita. Tidak ada kata-kata untuk menolak kalimat ini. Dan dua bentuk penolakan ini dilakukan oleh orang musyrik dahulu. Baik dengan hati maupun dengan lisan. Dengan hati mereka dan lisan mereka, diantaranya Allah sebutkan di surat As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Artinya mereka menolak dengan hati mereka. Kemudian mereka menolak juga dengan lisan mereka. Wa yaqulun, mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairi majnun? Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang penyair yang gila? Berarti al-qabul, syarat yang keempat, menerima la ilaha illallah adalah kita terima dengan hati kita dan dengan lisan kita. Juga di ayat yang lainnya, yaitu di surat Shad, ayat kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan ucapan mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu saja, yang lain gak dipakai lagi? Sungguh kata mereka, ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi mereka menolak dengan lisan mereka untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati mereka terhadap la ilaha illallah. Jemaah sekalian, di sini juga terdapat faidah. Berarti orang-orang musyrik di masa jahiliyah tahu arti la ilaha illallah. Sayangnya, ada sebagian orang yang mengaku muslim tidak mengetahui artinya. Kemudian syarat yang kelima adalah al-inqiyad, al-munafi litark, ketundukan yang menafikan at-tark, pembangkangan atau meninggalkan. Maksudnya jemaah sekalian, seluruh anggota tubuh kita harus tunduk kepada la ilaha illallah. Jadi, perbedaan antara al-qabul dan al-inqiyad, al-qabul pada hati dan lisan, sedangkan al-inqiyad pada seluruh anggota tubuh. Kata Al-Allamah Abdul Razak Al-Badar hafizahullah menjelaskan tentang syarat ini. Fala budda liqa'ili la ilaha illallah an yanqada li syar'illah wa yudhina li hukmihi wa yuslim wajhahu lillah. Maka wajib orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tunduk kepada syariat Allah, patuh kepada hukumnya, dan menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah semata. Menyerahkan wajahnya maksudnya jemaah sekalian adalah dia tundukkan seluruh anggota tubuhnya kepada Allah. Tapi dalam Al-Quran diungkapkan dengan wajah karena
wajah adalah anggota tubuh yang nampak yang paling mulia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Luqman ayat ke-22. Wa may yuslim wajhahu ilallahi. Dan barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia melakukan ihsan. Apa makna ayat ini? Wa may yuslim wajhahu ilallah. Barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah, artinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuhnya hanya untuk Allah semata. Wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat ihsan, artinya dia meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Para ulama mengatakan tafsir tali yang sangat kuat adalah la ilaha illallah. Rukun yang keenam adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib. Jujur atau benar yang menafikan dusta. Maknanya kata Al-Allamah Abdul Razak Al-Badar, wa dzalika bi an yaqula hadhihi al-kalimah sadiqan min qalbihi yuwati qalbuhu lisanahu. Yaitu ketika seseorang mengucapkan kalimat ini jujur dari hatinya. Hatinya sesuai dengan lisannya. Tidak seperti orang munafik. Orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati mereka tidak mengakui kebenarannya. Allah sebutkan di surat Al-Munafikun ayat pertama, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka pun berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu dusta. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang hamba bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Rukun yang ketujuh, ini yang terakhir, al-mahabbatu al-munafiyah lil bukdi wal kurh. Al-mahabbah, cinta yang menafikan kebencian. Al-Allamah Abdul Razak Al-Badar menjelaskan, maknanya adalah wadzalika bi an yuhibba qailuha Allah wa rasulah. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mencintai Allah dan Rasulnya. Wa dinal Islam, juga mencintai agama Islam. Wal muslimin al-qa'imina bi awamirillah al-waqifina inda hududi. Dan juga mencintai kaum muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah, yang selalu mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yubghida man khalafa la ilaha illallah. Dan juga dia benci kepada orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Wa ata bima yunaqiduha, serta orang yang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan la ilaha illallah, dia harus benci. Min syirkin au kufrin, apakah itu dosa kesyirikan atau kekufuran. Au yunaqidu kamalaha, begitu pula dia harus membenci orang yang mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah, min bid'ain wa ma'asi, yaitu orang yang berbuat bid'ah atau maksiat. Jadi di sini Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah menjelaskan, syarat kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mencintai Allah dan Rasulnya, begitu pula agamanya, agama Islam, dan kaum muslimin. Dan konsekuensinya adalah kita membenci yang menyelisihinya. Dan menyelisihinya itu ada dua tingkatan. Orang yang melakukan pembatal la ilaha illallah, dan orang yang
mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah. Maka dua-duanya harus kita benci. Tapi tingkat kebenciannya juga berbeda. Kalau yang melakukan pembatal la ilaha illallah, kita benci sepenuhnya. Tetapi yang mengurangi la ilaha illallah, kita benci sesuai dengan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun masih punya hak untuk dicintai sesuai dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini kata beliau sebagai pengamalan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa mimma yadullu ala ishtiratil mahabbati fil iman qauluhu ta'ala. Dan di antara dalil yang menunjukkan adanya syarat cinta dalam keimanan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, yaitu mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang musyrik itu. Inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas 7 syarat la ilaha illallah. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dulu karena waktu sudah habis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.